Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Cerita Puasa Sa. Oke. Sudah hari ke sekian ya, mudah-mudahan semakin hari semakin baik puasa kita, semakin banyak hikmah yang kita bisa ambil dan semakin sempurna pahala puasa kita. Amin. Kalau ngomongin puasa, biasanya gue itu selalu inget sama makanan-makanan yang ada di pisangan gitu. Makanan-makanan pisangan itu yang ada di bulan puasa ya, yang tadinya ada tuh waktu kecil, cuman sekarang udah hilang, tapi bulan puasa ada lagi. Itu kerupuk mie yang pakai sambal ubi, bukan yang disiram, bukan. Jadi kerupuk mie yang gorengnya pakai pasir, gitu. Pasirnya ada itunya ada pasirnya, pakai pasir. Terus ada sambalnya sambal ubi, terus kita colek gitu, enak tuh. Nah itu adanya sekarang di saat bulan puasa doang gitu. Nah kalau ngomongin pisangan, gue jadi ingat-ingat sama teman-teman gue yang sekarang udah pada gede, tapi dulu pada kecil. Nama-nama di pisangan itu aneh-aneh gitu, lucu-lucu gitu. Nih, Yus lo ingetin gue ya nama-namanya. Ada kalau namanya Harry, kalau nama Harry itu selalu disandingkan dengan papir. Bingung gue. Ada 2 atau 3 orang yang namanya Harry, terus Harry mana? Harry papir. Papir mana? Papir yang pinggir kali itu. Ada gitu. Ada papir mana? Papir RT 9, ya kan? Cempaka. Ya, papir Harry papir Cempaka ada juga. Ya. Ada juga Harry parkir. Iya, karena dia tukang parkir di toko papir. Wah. Iya. Harry papir. Tuh, pasti sandingkan dengan julukan-julukan. Ada satu keluarga yang namanya binatang semua. Ada yang binatang semua. Ada yang panggilnya tikus. Hendro. Ini teman kecil gue. Hendro tuh dipanggilnya tikus. Andi dipanggilnya Andi mah Popeye. Mul dipanggilnya kucing. Herman panggilnya laler. Dia nggak ada yang marah, dia dipanggil itu. Ada lagi dipanggilnya tumbuhan, kacang. Masa ada kacang? Siapa kacang, Yus? Adanya Herman. Herman juga. Herman Selain laler kacang. Dah. Laler. Iman Cue. Iman ada juga, Iman Cue. Iya, ada. Henry juga. Henry ini sekeluarga nih. Henry dipanggilnya Bandot. Iman Cue, ikan Cue. Kenapa jadi orang sepisangan sepakat manggil dia itu gitu. Terus nggak marah-marah juga gitu dipanggil julukan itu, pada cuek-cuek aja gitu. Ada lagi ini teman gue tuh Sanggono panggilnya Geeng. Ya, itu karena dia biasa dipanggilnya Gaang sama dia mau di keren-kerenin dikit jadi dibacanya Geeng ya. Gono panggilnya dia sebenarnya Sanggono. Terus ada lagi yang namanya Herman lebar juga ada. Emang dia lebar, orangnya lebar, mulutnya lebar gitu. Panggilnya lebar, udah dipanggil lebar gitu. Terus Heru bebek. Ada Heru, ini pasti keluarga yang binatang tadi. Nah Heru dipanggilnya bebek. Ini kalau pakai M bahaya itu. Bebem. Wah. Tapi sekeluarga itu memang lucu-lucu orangnya, dan dia cuek-cuek aja dipanggil kayak begitu. Dan di pisangan itu memang nama terus dikasih julukan, nama tuh dikasih julukan, dan julukannya biasanya lucu-lucu gitu. Lo juga pasti punya teman yang dikasih julukan yang kalau sekarang katanya bisa dibilang ngebully atau shaming gitu. Bahkan ada nama yang di belakangnya tuh
apa ya, disangkut pautkan sama kondisi tubuhnya. Ada banyak banget itu. Heru pitak misalnya. Heru ada, dipisahkan tuh ada heru bebek sama heru pitak gitu. Karena heru bebek itu nggak tahu kenapa jadi dinamain bebek. Kalau heru pitak itu karena memang kepalanya botak. Wah, botak kan pitak semua. Heru itu emang pitak gitu. Jadi dipanggilnya ya pitak-pitak aja gitu. Yang bibirnya doer dipanggilnya dobleh, banyak dipanggil dobleh gitu. Panggil dobleh itu banyak di situ kan. Aman-aman dulu ya. Kalau sekarang kayaknya waduh body shaming gitu ya. Ojek panggil apa? Orang ganteng ingin. Orang jelek ingin keren. Ojek, anjay. Namanya ojek. Namanya Rosman, panggil ojek. Orang jelek ingin keren. Dah, ada singkatannya. Oke ya. Silakan bernostalgia dengan nama-nama teman kecil lo. Siapa aja pasti lucu-lucu dan bikin lo senyum-senyum sendiri. Tapi sekarang di cerita puasa kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang komedian yang sekarang kayaknya udah jadi ustadz deh. Ya, ilmunya juga mumpuni. Beberapa kali bareng juga di acara. Ini dia Cepu Hafiz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafiz Salim. Iya. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat, jasmani rohani dan kantongnya juga insya Allah mudah-mudahan sehat. Amin ya Allah. Kalau full kayaknya di usia-usia SD kelas 3 atau kelas 4 seingat saya gitu ya, karena memang dulu saat itu apa ya, kalau boleh dikatakan puasa saat itu banyak banget mainnya. Jadi habis sahur semangat tuh ya nggak, kumpul di lapangan, di depan sekolahan, kadang di lapangan, akhirnya kita main kasti, main batu tujuh. Masya Allah, itu jalan dulu tuh sebelum main, jualan keliling sampailah depan SD, kita main tuh batu tujuh, main kasti dan sebagainya. Masya Allah, ternyata siang ngap. Tapi ngap-ngapnya alhamdulillah ada yang sampai, ada yang enggak ya, karena sebetulnya karena kecapean awalnya seperti itu. Dan terkadang triknya supaya nyampe waktu itu ya masih SD, namanya SD, triknya biasanya emang sholat jadi rajin. Kenapa jadi rajin? Karena wudhunya yang kita harapin. Wudhu itu yang penyelamat. Wudhu kita nggak minum, airnya nggak kita minum, tapi wudhu itu kayaknya dilamain di bagian mulut tuh. Biasanya kita lama-lamain, tapi nggak ditelan, kita buang. Nah itu kan lumayan tuh, ada air-air yang tersisa. Tahu tuh batal apa kagak? Saya juga waktu itu masalahnya emang begitu nih modelnya tuh. Kalau zaman-zaman itu sih enggak ya, enggak ada yang seperti itu teman-teman ya, baik SD, SMP, SMA gitu ya. Enggak, paling hanya bercandaan-bercandaan doang. Dan tentunya kalau misalnya andai pun ada, mereka rata-rata kalau misalnya ngajak buka puasa yang sekiranya paling sebatas mereka tuh nyemok karena nggak tahan, pengen rokok dan lain sebagainya. Tapi kalau minuman makanan kan kantin juga tutup, semua tutup. Nah, biasanya yang nggak kuat itu adalah ketika kita sudah fase-fase bukan di sekolah, ketika fase-fase kita kuliah. Nah kalau kuliah kan kita udah kemana aja kan, kadang kita dari kampus keluar, nah ketemu sama teman-teman, ketemunya di tempat-tempat yang boleh dikatakan ya ada tempat warung makan yang buka dan sebagainya. Itu kan yang memancing. Kalau sekolah kan dekat semua, pulang sampai rumah kantin tutup. Nah tapi kalau kampus waktu itu, nah mulai dari situ dah namanya udah rada-rada ABG, agak sedikit-dikit dah. Akhirnya yang lain pada puasa, ya kita ngeliatin, lama-lama ngiler juga gitu. Tapi untungnya masih bisa lah kita ketahan, masih bisa. Minimal dari godaan 5, ya yang batal 7. Kalau sahur, karena sahur itu biasanya makanan sisa buka. Jadi yang namanya sisa, ya kadang apa aja dah. Kalau lagi ada, kalau nggak ada ya kadang cuma telur, kadang abon. Abonnya juga dagingnya daging ayam ya, daging ayam sapi, bukan daging cecek. Ya yang pasti abon tuh jadi menu favorit kadang. Nah kalau sayur-sayur yang orang tua dulu bikin atau istri bikin yang simpel-simpel ya kayak capcay, kangkung misalnya.
Ya selebihnya ya sekarang ketika udah berumah tangga sih udah lebih mewah dikit dah. Kangkung cuma dikasihin yang lain-lain, motifnya ada daging dikit, ayam dikit, tetap kangkung, capcay tambahin siputnya dikit, intinya sama sebetulnya. Wah itu 2006 sampai 2008 alhamdulillah di sinetron Sintong. Dulu saya booming banget loh. 2006 2008 dulu belum ada kata viral. Viral banget tuh yang mata begini-begini. Itu 2006 2008 Bang Abdel. Wah, itu tahu banget 2006 2008. Bukannya bohong, ini memang cerita bener. Sampai satu-satunya sinetron yang punya kartun cuma sinetron saya Entong yang begini-begini matanya. Cuma di versi kartunnya saya nggak dapat apa-apa. Nah itu pas lagi syuting stripping, masya Allah capek. Capeknya ketika bukan syuting. Kalau syuting sih biasa lah, nggak terlalu melelahkan karena syuting paling nunggu adegan-adegan biasa. Yang paling capek ketika adegannya adalah adegan yang di luar. Nah itu misalnya jam 10 atau jam 11, jam 12 sampai jam 2 tuh adegan di luar. Itu pernah saya syuting jam 2 siang, suruh adegan ngejar-ngejar motor Bang Samin atau Bang Ocit dulu. Masya Allah, itu kita berkali-kali retake berkali-kali. Bagaimana nggak tenggorokan kering? Masya Allah, kita tahan banget. Yang nyelamatin ya wudhu. Wudhu lagi yang nyelamatin. Kalau udah ketemu asar, walaupun ya zaman-zaman itu kekumur, tapi paling enggak ya tenggorokan apa ya, lidah jadi berasa ada airnya lagi lah gitu. Walaupun nggak ada niat untuk minum, tapi kan alhamdulillah jadi segerlah dikit. Nah pernah satu scene saya diminta, itu persis lagi syuting sinetron Sintong, ada adegan yang harus makan. Saya bilang sama sutradara, ini nggak bisa ya, saya nggak mau Pak. Kebetulan sutradaranya guru saya Pak Helmi Adam. Udah Ustadz, ini masalahnya adegan kalau seandainya nggak bisa nggak dilakukan ini, nggak dapat ininya. Saya pikir waduh repot, dan akhirnya Bismillah, Allahumma lakasumtu wa bikamantu wa ala rizki aftartu bil matika ya arhamar rahimin. Kita buka dah tuh. Tapi kita ganti. Tapi tentunya ini kembali lagi saat itu memang sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, dan tentunya ini saat itu kita juga masih berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya sekarang kondisi misalnya ada yang nawarin kayak begitu, tergantung honor. Enggak lah, maksudnya tidak lah, karena udah saat ini udah 1 miliar. Bos enggak. Yes, enggak. Arti Ramadan buat saya ini bulan spesial banget. Spesial, semuanya jadi spesial. Yang azan maghrib saja, yang hari biasa nggak ditungguin. Nah, karena bulan spesial, azan maghrib ditungguin. Itu saking spesialnya ya enggak. Dagangan-dagangan mungkin kalau hari biasa kita nggak terlalu punya daya tarik untuk membelinya, gitu ya. Tapi ketika di bulan suci Ramadan, lihat jajanan sorenya, masya Allah, menantang semuanya, spesial. Nah, karena memang Ramadan ada ibadat spesial, itu puasa Ramadan, dan juga tentunya ada yang namanya taraweh. Nah, taraweh itu kan adanya bulan suci Ramadan doang. Emang pernah Bang Abdel selain di luar bulan suci Ramadan berangkat malam-malam mau taraweh? Kan stres. Sealim-alimnya orang, sesoleh-solehnya orang, itu kalau di luar Ramadan nggak ada yang namanya taraweh. Nah ini spesial, ada yang namanya taraweh. Nah itu dia. Jadi semuanya serba spesial, karena ganjarannya pun ataupun pahalanya di mata Allah sangat spesial. Sunnah menjadi pahala wajib, mendapatkan pahala wajib, dan yang wajib akan dikali 70 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Itulah spesialnya Ramadan. Ya manfaatkan sebaik-baiknya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan dimana penuh dengan keberkahan dan ampunan, bulan yang spesial, dan tentu kita sadar, kita manusia, apakah yakin kita dipertemukan lagi pada bulan suci Ramadan di tahun berikutnya. Oleh karena itu kita sadar di bulan-bulan sebelumnya mungkin banyak kealfaan, keindomaretan,
maksudnya kekurangan-kekurangan dari sisi ibadah. Nah, di Ramadan ini kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas ketakwaan, karena bulan Ramadan adalah bulan latihan. Jadi ibadah yang tadinya mungkin agak sedikit kurang baik di bulan-bulan sebelum Ramadan, di Ramadan ini kita mantepin lagi, rajinin lagi, perbaiki lagi. Selepas Ramadan insya Allah akan terlatih dan terbiasa untuk melakukan yang lebih baik lagi sesuai apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terima kasih Bang Hafiz Salim. Ya. Semoga puasanya lancar sampai bulan berpuasa sampai lebaran. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.